Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nurjanah dari Prodi Akuntansi Unit 02. Jadi, untuk soal yang pertama, itu ditanya fungsi permintaan dan penawaran. Untuk poin pertama, kita kerjakan dulu fungsi permintaannya. Diketahui P1-nya itu sama dengan 30, P2-nya 25, Q1-nya 500, Q2-nya 600. Untuk rumus, Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Lalu kita masukkan Q1-nya kita masukkan, Q2-nya dimasukkan, juga Q1-nya dimasukkan. Q dikurang 500, Q1 per 600 itu Q2, Q1-nya 500 dikurang 500 sama dengan P dikurang 30 itu P1 per 25 itu P2, 30 itu P1, 25 dikurang 30. Lalu Q dikurang 500 diturunkan, 600 dikurang 500 itu 100 sama dengan P dikurang 30 diturunkan, 25 dikurang 30 itu hasilnya min 5. Kemudian dikalikan silang. Maka 100 dikali P kurang 30 sama dengan min 5 dikali Q kurang 500. Lalu langsung saja dikalikan 100 dikali P sama dengan 100P, 100 dikali min 30 sama dengan min 3000. Begitu juga dengan yang Q min 5Q min 5 dikali Q jadi hasilnya min 5Q. Kemudian min 5 dikali min 500 hasilnya 2500. 100P diturunkan. Min 3000-nya dipindahkan, jadinya min 2500 ditambah 3000 ditambah min 5Q. Kemudian 100P sama dengan min 2500 ditambah 3000 sama dengan 5500 ditambah min 5Q. Turunkan P sama dengan 5500 ditambah min 5Q dibagi 100. Hasilnya 55 dikurang 0,05Q. Dengan demikian, fungsi permintaan dinyatakan dalam P sama dengan 55 dikurang 0,5Q. Lanjut ke fungsi penawaran. Untuk fungsi penawaran, kita masukkan dulu P sama dengan 30, P1-nya 30, P2-nya 25, Q1-nya 600, Q2-nya 250. Rumusnya sama seperti pada pengerjaan fungsi permintaan. Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Lalu masukkan seperti pada fungsi permintaan tadi dan juga dikalikan silang. Dengan demikian, fungsi penawaran dinyatakan dalam P sama dengan 21,42 ditambah 0,01Q. Pengerjaannya seperti ini, sama seperti fungsi permintaan. Untuk soal yang B, jumlah barang yang diminta apabila barang yang ditawarkan adalah 0. Jika P sama dengan 0, maka P sama dengan 55 dikurang 0,05Q itu diambil dari hasil fungsi permintaan. Lalu P-nya kan 0. P-nya diturunkan jadi 0 sama dengan 55 dikurang 0,05Q. Lalu dipindahkan agar bisa kita jumlahkan. 0,05Q sama dengan 55 ditambah 0. 55 tambah 0 sama tetap 55. Kemudian Q dipindahkan jadinya 55 per 0,05. 55 dibagi 0,05 hasilnya 1100. Jadi jumlah barang yang diminta apabila harga yang ditawarkan 0 adalah Q sama dengan 1100. Lanjut pada C.
Yang ditanya itu tingkat harga barang yang diminta apabila jumlah yang ditawarkan adalah 0. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 55 dikurang 0,05 Q. P sama dengan 55 dikurang 0,05 dikali 0. Karena kan tadi ditanya jika Q adalah 0. Maka P sama dengan 55. Jadi, jumlah barang yang diminta apabila jumlah yang ditawarkan 0 adalah P sama dengan 55. Lanjut yang D, yang ditanya jumlah barang yang ditawarkan apabila harga yang diminta adalah 0. Kali ini kita mengambil hasil dari fungsi, nilai dari fungsi penawaran yang dimasukkan. Jika P sama dengan 0, sama pengerjaannya seperti pada yang B. Maka jadi jumlah barang yang ditawarkan apabila harga yang diminta 0 adalah Q sama dengan 2142. Lanjut untuk soal yang E, tingkat harga barang yang ditawarkan apabila harga yang ditawarkan adalah 0. Sama seperti pada yang C. Soal pada C, hanya saja ini diganti dengan nilai fungsi penawarannya. Jadi tingkat harga barang yang ditawarkan apabila barang yang ditawarkan adalah 0 sama dengan 21,42. Lanjut pada keseimbangan harga dan kuantitas. Keseimbangan harga dan kuantitas pada soal di atas. Diketahui PD-nya sama dengan 55. Fungsi permintaannya sama dengan 55 dikurang 0,05 Q. Fungsi penawarannya sama dengan 21,42 ditambah 0,01 Q. Maaf, ini kelupa Q-nya. Saya silap, Pak. Maka rumusnya PD sama dengan PS. 55 dikurang 0,05 Q sama dengan dimasukkan 21,42 ditambah 0,01 Q. Untuk pada poin ke F yang saya kirimkan ke Bapak kemarin, itu ada kesilapan, Pak. Maka dari itu ini sudah saya perbaiki, maaf Pak sekali lagi, karena saya salah menulisnya, saya salah melihat. Waktu saya lihat di buku itu saya langsung lihat ke bawah, jadi ini yang benarnya Pak ya. Kemudian langsung saja kita samakan bilangannya agar bisa dijumlahkan. Jadi karena 0,01 Q ini plus dipindahkan ke kiri jadinya min. Jadinya min 0,01 Q dikurang 0,05 Q sama dengan 21,42 dikurang 55, karena kan ini plus jadi pindah ruas jadinya min. Kemudian jumlahkan saja min 0,01 Q dikurang 0,05 Q hasilnya min 0,06 Q. Begini juga dengan sebelah kanannya 21,42 dikurang 55 sama dengan min 33,58. Maka Q sama dengan min 33,58 dibagi min 0,06. Jadi untuk QE-nya adalah 559,67. Setelah kita yang ditanyakan kuantitas dan harga. Kuantitas sudah kita jumpa, lalu kita cari keseimbangan harganya. Jadi karena QE-nya sudah diketahui, kita tinggal buat mencari yang harga. Lalu PD sama dengan 55 dikurang 0,05 Q. PD sama dengan 55 dikurang 0,05 dikali 559,67, karena kan Q-nya itu 559,67, makanya dikalikan. Lalu PD sama dengan 55, hasil perkalian ini adalah 27,98. Maka PD 27,98
55 dikurang 97,98 hasilnya 27,02. Dengan demikian keseimbangan harga adalah 27,02 dan kuantitas adalah 559,67. Lanjut untuk soal G, yaitu kuantitas barang yang ditawarkan apabila harga menjadi 35. Maka diketahui harganya itu 35. P sama dengan 21,42 ditambah 0,01 Ki. Itu diambil pada penawaran, jumlah penawaran. Lalu masukkan P-nya sama dengan 35 sama dengan 21,42 ditambah 0,01 Ki. Lalu 0,01 Ki-nya dipindahkan ruas agar bisa kita jumlahkan. Min 0,01 Ki sama dengan min 35 ditambah 21,42. Ki sama dengan min 13,58. Hasil dari min 35 ditambah 21,42 dibagi min 0,01. Ki sama dengan 1358. Jadi kuantitas barang yang ditawarkan apabila harga P menjadi 35 adalah Ki sama dengan 1358. Lanjut untuk yang soal H, keseimbangan harga dan kuantitas barang apabila pemerintah menetapkan pajak spesifik sebesar 3 unit. Maka diketahui PD-nya sama dengan permintaannya sama dengan 55 dikurang 0,05 Ki. Jika unitnya 3 per unit. Jika pajaknya itu 3 per unit, maka P aksen sama dengan untuk rumusnya P aksen sama dengan PS ditambah pajak. PS ditambah pajak. Lalu jadi PS-nya itu 21,42 ditambah 0,01 Ki ditambah 3 karena ditambah 3 unit ya, seperti itu. Lalu maaf Pak, ini sepertinya salah ya. Oh tidak. Lalu ini kan untuk kita mencari PS. Kemudian untuk ini kita akan mencari PS, maka PS sama dengan 21 ditambah 42 21,42 ditambah 0,01 Ki sama dengan 24,42. 21,42 ditambah 3 sama dengan 24,42 ditambah 0,01 Ki. Untuk rumus untuk mencari pajak spesifik, setelah kita menemukan PS-nya, rumusnya itu kan PD aksen sama dengan PS aksen, makanya kita harus mencari PS aksennya terlebih dahulu. Kemudian masukkan PD aksennya 55 dikurang 0,05 Ki. PS aksennya sama dengan ini dia 24,42 ditambah 0,01 Ki. Lalu kita samakan bilangannya seperti pada yang di atas, maka hasil akhirnya setelah kita jumlahkan adalah untuk menemukan QE-nya, QE aksennya hasilnya 509,67. Setelah kita menemukan QE sama seperti di atas, kita harus mencari PE aksennya lagi karena kan sesuai pertanyaan QE dan PE. Kemudian tinggal dimasukkan saja P sama dengan 55 dikurang 0,05 Ki. 55 dikurang 0,05 Ki dikali 509,67. Seperti hasil dari di atas tadi. Kemudian dikalikan saja hasilnya 25,48. Maka 55 dikurang 25,48 adalah 29,52.
Dengan demikian, keseimbangan harga adalah 29,52 dan kuantitas barang adalah 509,67 apabila pemerintah menetapkan pajak spesifik sebesar 3 unit. Lanjut untuk yang I. Besaran pajak yang ditanggung oleh konsumen. Untuk besaran pajak yang ditanggung oleh konsumen terdapat pada modul yang Bapak berikan, yaitu rumusnya TK sama dengan PE aksen dikurang PE. Lalu PE aksennya itu 29,52 dan PE-nya itu 27,02. Itu terdapat pada hasil di atas. Kemudian dikurangkan saja 29,52 dikurang 27,02, hasilnya 2,5. Jadi besaran pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah 2,5. Untuk yang J, besaran pajak yang ditanggung oleh produsen. Sesuai dengan rumus yang ada di bahan yang Bapak berikan, maka TP sama dengan T dikurang TK. TP sama dengan T-nya itu 3, soalnya di atas tadi untuk yang pajak spesifik itu kan 3 unit, TK-nya hasilnya 2,5, maka 3 dikurang 2,5 hasilnya 0,5. Jadi besaran pajak yang ditanggung oleh produsen adalah 0,5. Lanjut pada pertanyaan yang O. Keseimbangan harga dan kuantitas apabila pemerintah mensubsidi sebesar 5 unit. PD sudah kita ketahui, 55 dikurang 0,05 Ki jika S itu adalah subsidi. Subsidinya itu 5 unit. Maka rumusnya untuk kita mencarinya dulu, untuk mencari subsidinya dulu, untuk mencari PS aksennya, maka PS sama dengan subsidi S sama dengan kurang PS dikurang S itu subsidi, maka masukkan saja PS-nya 21,42 ditambah 0,01 Ki itu pada penalaran dikurang 5 itu adalah subsidinya. Kemudian dikurangkan sama 5, 21 dikurang 21,42 dikurang 5 adalah 16,42 ditambah 0,01 Ki. Ini adalah hasil dari PS-nya setelah disubsidikan. Maka PD masukkan 55 dikurang 0,05 Ki, PS-nya 16,42 ditambah 0,01 Ki. Kemudian disamakan bilangannya agar bisa dijumlahkan dan mendapatkan hasil akhirnya yaitu Q sama dengan 643. Sama seperti yang di atas, setelah kita mencari QE, kita harus mencari PE karena setelah QE-nya diketahui, kita tinggal mencari PE-nya saja. Tinggal dimasukkan saja PE-nya sama dengan 55 dikurang 0,05 Ki. Lalu 0,55 dikurang 0,05 Ki dikalikan sama hasil QE 643. Maka hasil akhirnya dapatlah 22,85. Dengan demikian keseimbangan harga adalah 22,85 dan kuantitas barang adalah 643 apabila pemerintah mensubsidikan sebesar 5 unit. Lalu masuk pada soal yang T. Besaran subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Tadi kita pajak spesifik sudah dijelaskan, ini untuk mencari besaran subsidi. Langsung saja untuk subsidi, rumusnya pada modul Bapak, SK sama dengan PE dikurang PE aksen. Sedangkan tadi untuk pajak spesifik kan PE aksen dikurang PE. Untuk subsidi, PE dikurang PE aksen. Maka 27,02 PE-nya 27,02, PE aksennya 22,85, hasil pada di atas. Kemudian maka hasilnya 4,17. Jadi besaran subsidi yang dinikmati oleh konsumen adalah 4,17. Masuk pada U, soal U.
tentukan besaran subsidi yang dinikmati oleh produsen, sama seperti pajak spesifik tadi. Maka masukkan rumusnya SP sama dengan S dikurang SK. S itu kan subsidi. Maka subsidinya itu 5 unit, SK-nya itu hasil dari besaran subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Subsidi konsumen, makanya SK. Mungkin seperti itu, Pak. Ini subsidi produsen, jadi SP. Iya, Pak, baru saya sadarin. Kemudian maka tinggal kita masukkan saja SK-nya 4,17 dan SP-nya, jadi hasilnya itu 5 dikurang 4,17 0,83. Jadi besaran subsidi yang dinikmati produsen adalah 0,83. Besaran subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Rumusnya S sama dengan S dikali QE aksen. Maka S-nya itu subsidinya itu 5 dikali 643. QE-nya itu pada soal di atas tadi ketika kita mencari QE dan PE. Kemudian jadi besaran subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah 3.215 dari 5 dikali 643. Baik, masuk kepada grafik. Saya akan menjelaskan untuk kurva keseimbangannya. Ini kurva yang sudah digabungkan antara permintaan dan penawaran. Jadi di sini untuk menjelaskannya saya sudah menguraikannya. Untuk titik yang permintaan, kita bisa melihat sudah kita jumpa hasil di atas. Maka demikian untuk yang pertama untuk untuk titik P, untuk titik harga itu adalah 55. Dan untuk titik kuantitas, untuk titik kuantitasnya untuk Q adalah 1100. Adalah 1100, maka 55, P-nya 55, Q-nya 1100. P-nya 55, Q-nya 1100. Nih, untuk garis yang berwarna merah. Untuk yang garis berwarna merah itu adalah fungsi permintaan. Dan kemudian untuk penawaran adalah untuk P-nya itu 21,42 dan Q-nya itu min 2,142. Maka P-nya itu 21,42 dan Q-nya itu 2142. Dan untuk yang pajak jadi P-nya itu 24,42 dan untuk Q-nya itu min 2,442. Caranya seperti ini, kita tinggal masukkan saja jumlah yang ada pada di atas, lalu kita jumlahkan agar mendapatkan titik-titik harga dan titik kuantitasnya. Begitu juga dengan yang subsidi, saya uraikan seperti ini. Maka kita masukkan saja untuk mencarinya PD aksen sama dengan PD. Lalu masukkan saja PD aksen. Maaf Pak, ini PS aksen sama dengan PS aksen. PD-nya itu dimasukkan nilai yang di atas tadi untuk subsidi, hasil dari subsidi. Maka didapatkan hasilnya P sama dengan 16,42. Dan untuk mencari kuantitasnya juga dengan memasukkan nilai yang sama dan dibagikan min 0,01 Q. Lalu hasilnya jadinya Q-nya kuantitasnya sama dengan min 1642. Maka harganya 16,42 dan
Q-nya kuantitasnya adalah min 1,642. Maka jadilah grafiknya seperti ini. Ini adalah grafik yang sudah digabungkan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya Nita Nurjana mengakhiri dari penjelasan yang sudah saya kerjakan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.